Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang di rumah, Shalom. Kita bersyukur hari kedua di bulan Juni, ya boleh kita masuki semua karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Hidup ini penuh dengan misteri, ya. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi ke depan, namun satu hal yang harus kita yakini bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan Dia memberi yang terbaik bagi kita. Nah, memang ketika ada tantangan, pergumulan, penderitaan atau kesukaran dalam hidup ini kadang-kadang yang mau menggoncangkan kita, ya, sehingga melihat sepertinya Tuhan jauh dari kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita, tetapi kita juga boleh berdoa meminta pembuktian bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu bertindak sesuai dengan kebenarannya. Mazmur 83, ya, doa mohon pertolongan melawan musuh. Ya, kita akan baca bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 83. Ini adalah doa permohonan, ya, kepada Allah dalam situasi ya mengalami tekanan atau ada musuh, ya, ada persoalan pergumulan yang menghimpit, ya. Secara khusus di sini adalah musuh, ya. Mazmur Asaf 1, 2, 3. Suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan suatu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Zeba dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat doa permohonan daripada sang pemazmur, Mazmur Asaf. Doanya kadang-kadang kalau kita renungkan begini, apakah ini merupakan doa semacam balas dendam gitu, ya? Ya, doa kok sepertinya mengutuk, ya, memohon celaka kepada orang lain, ya, memohon celaka kepada orang lain. Nah, perhatikan, ya, di ayat 10 sampai dengan ayat 17, ya, isi doanya. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison. Ya, mereka seperti Midian. Nah, waktu Midian menyerang Israel, umat pilihan, dan Tuhan menolong umat Israel dan Midian dihabiskan. Waktu Sisera sang panglima ini, ya,
menganiaya, menekan, menyerang ya orang Israel, Tuhan menolong dan akhirnya Sisera sendiri selesai binasa. Yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Zeba dan Salmuna, semua pemimpin mereka. Ya, pemimpin lawan tadi, musuh tadi. Siapa tadi musuh-musuhnya yang menekan, mengalahkan atau menganiaya, menindas umat pilihan Allah, yang berkata, ya kita selesaikan aja umat Israel ini supaya mereka hapus dari bumi. Ya, yaitu penghuni-penghuni kemah Edom, orang Ismail, Moab, orang Hagar, Gebal, Amon, Amalek, Filistia, ya penduduk Tirus bahkan Asyur. Nah, nanti permohonan sang pemazmur adalah ini bangsa-bangsa ini Tuhan selesaikan karena mereka mau menyelesaikan umat Allah. Ya. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb yang dikatakan. Yang 13 yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, ya dan seterusnya. Kejarlah mereka dengan badai dan pokoknya Tuhan binasakanlah mereka. Nah, kalau kita renungkan ini, ya ini bukan doa memohon kepada Tuhan supaya ya ada doa kutuk begitu, bukan. Ya, tetapi ini adalah ya permohonan sang pemazmur supaya ya mereka dibela oleh Tuhan. Dan perhatikan di sini tujuannya dikatakan apa? Ya, penuhilah muka mereka dengan kehinaan, ayat 17. Penuhilah mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Jadi kalahkan mereka, ya buat sesuatu yang ajaib bagi mereka supaya mereka ya mencari nama Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat motivasi daripada doa sang pemazmur adalah supaya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Jadi bukan semacam balas dendam karena secara manusia, ya bukan. Ya, karena pembalasan hak Tuhan. Dan kalau Tuhan bertindak, ya ini, kalau Tuhan bertindak, orang-orang ini akan ngeri, takut sama Tuhan. Akhirnya mereka akan mencari Tuhan. Nah, dikatakan biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya, biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan perbuatannya yang ajaib, ya kedahsyatannya. Ya, jadi tidak salah kita mohon pertolongan Tuhan. Misalnya begini, hari-hari terakhir ini misalnya kita diperlakukan tidak adil. Ya, ada orang-orang yang menekan kita, ada orang-orang yang menzolimi kita, bahkan ada orang-orang yang mau membinasakan pengikut Tuhan. Ya, misalnya jika itu terjadi, maka kita berdoa, Tuhan bertindaklah. Ya, Tuhan nyatakan sesuatu. Kalau Tuhan berdiam, orang-orang ini akan semakin merajalela. Mereka akan mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Tuhan, ya, dan mereka akan mencoba membinasakan orang-orang yang percaya, ya. Jadi sang pemazmur berdoa, kita juga berdoa seperti doa sang pemazmur, bisa artinya meminta Tuhan bertindak sesuai dengan keadilannya, ya. Ayat 2 berkata, ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah, sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Ya, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Nah, mengapa orang-orang fasik, orang-orang jahat mulai sombong dan meninggikan kepala? Itu sombong, gagah, karena tidak langsung Tuhan bertindak. Ini persoalannya. Jadi ada yang istilah efek jerah. Nah, efek jerahnya nggak ada, mereka santai saja. Ya, kadang-kadang sebenarnya kalau mau jujur manusia ini, ketika ada orang yang menghina nama Tuhan, kemudian Tuhan bertindak kepada orang itu, dan orang itu mengalami kebinasaan, penderitaan yang luar biasa, semestinya yang lain sadar dong, waduh, dia orang yang berani kepada Tuhan, sekarang Tuhan bertindak kepada dia dengan keadilan Allah, dia mengalami kesusahan. Ya, seharusnya yang lain yang tadi mau mencoba melawan Tuhan harusnya bertobat.
Kalau begitu saya tidak akan menghina nama Tuhan, saya tidak akan menganiaya pengikut Tuhan, saya tidak akan menzolimi mereka, saya tidak akan merusak rumah ibadah mereka, dan saya tidak akan menghalang-halangi mereka. Ya, sebab Tuhan mereka menyertai mereka, dan bila perlu saya ikut Tuhan, itu saja. Amin. Jadi kita lihat sejarah ya, ada orang-orang yang membenci nama Tuhan, menganiaya pengikut Tuhan, dan akhirnya melihat kuasa Tuhan yang ajaib dan menjadi pengikut Tuhan, ya, percaya kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi doa ini adalah doa minta perbuatan Tuhan yang ajaib, keadilan, supaya apa? Supaya orang-orang yang melakukan hal yang jahat, ya, malu, tersipu malu, mengalami kehancuran, dan kemudian mereka akan mencari Allah. Ya, kita melihat bagaimana ya ketika Daniel ya mengalami fitnaan yang luar biasa, dan Nabi Daniel ditemukan sedang berdoa, dan ini alasannya untuk dia ditangkap, karena dia berdoa kepada Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Dia tidak mau menyembah patung raja itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Daniel masuk ke gua singa, tapi singa tidak lakukan apa-apa. Tapi coba lihat, pagi-pagi betul raja datang dan berkata, Daniel, masih hidupkah engkau? Dan Daniel berkata, diberkatilah engkau ya raja. Wah, raja senang sekali. Ya, raja senang sekali, dan akhirnya sejak peristiwa itu apa yang terjadi? Yang raja berkata, Allahnya Daniel harus kita sembah. Kalau ada yang macam-macam kepada Daniel dan teman-temannya dan kepada Allahnya, maka orang itu akan dipenggal kepalanya, akan dibunuh. Bagaimana? Coba kita lihat, ketika Allah menunjukkan mujizatnya, ketika Allah menunjukkan kedahsyatannya, ya, perbuatan yang luar biasa, semestinya manusia semakin menyerahkan dirilah kepada Tuhan, seperti raja ya yang mengizinkan ya supaya Daniel akhirnya masuk ke dalam gua itu. Tapi hubungan raja dengan Daniel sangat baik sekali, dan akhirnya raja itu senang ketika Daniel ya tidak mati, tidak diterkam oleh singa itu. Dan ketika orang-orang yang memfitnah, yang mengatur strategi untuk menjatuhkan Daniel dilemparkan, belum lagi jatuh, masih di udara sudah diterkam oleh singa-singa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang menista nama Tuhan, orang-orang yang menista nama Allah, ya, yang merasa bahwa Allah itu tidak ada, tidak hidup, tidak benar Allah. Ya, Allah orang percaya itu, Allahnya Daniel itu, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba kita lihat bagaimana ya Allah membuktikan, dan setelah itu luar biasa ya orang-orang menyembah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa-peristiwa yang kita alami ya hari demi hari tidak luput dari musuh-musuh, dari serangan-serangan. Karena ada kuasa kegelapan yang tidak tinggal diam, yang menyusup masuk kepada pribadi-pribadi, yang kemudian pribadi-pribadi inilah yang dipakai oleh iblis untuk melawan Allah dan melawan umatnya. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, jangan khawatir, jangan takut, bahwa sesungguhnya Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan bersama dengan kita, dan Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Nah, hanya tentu ya tidak bisa atas keinginan kita, atas kehendak kita, tidak, tetapi kehendak Allah, maunya kita ya. Kira-kira begini, hari ini kita bergumul, hari ini kita mengalami tantangan itu, hari ini kiranya Tuhan menolong kita. Itu maunya kita ya. Kira-kira begini, orang yang gak percaya menindas kita, menghina kita, mengolok-olok kita, kemudian kita berkata, Tuhan hari ini buatlah sesuatu supaya orang ini tahu bahwa Tuhanku hebat, Tuhanku berkuasa. Tapi Tuhan tidak kerjakan. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian orang-orang itu berkata, waktu Tuhanmu mana? Mana kuasa Tuhanmu? Tidak ada kan? Ya.
Kadang-kadang begitu lama menurut kita. Tapi ada maksud Tuhan. Mengapa belum bertindak Tuhan pada saat itu? Pada saat yang kita rindukan. Karena ada waktunya Tuhan. Tetapi yang jelas Tuhan akan bertindak ya, supaya ketika manusia melihat kuasa Tuhan, melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, melihat karya Allah yang luar biasa, melihat pembelaan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan kepada orang-orang percaya, ya, supaya orang-orang yang tadinya tidak menyembah Allah, yang tadinya menghina, menista nama Tuhan, yang tadinya jauh dari Tuhan, dengan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, ya, semestinya mereka datang kepada Tuhan, mengakui nama Tuhan, ya, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam Mazmur ini, memang mereka merancangkan rancangan yang jahat, mau melenyapkan bangsa Israel. Kalau kita melihat sejarah, banyak kali bangsa Israel hendak dipunahkan, hendak dihabisi. Tapi ingat, jangan lupa sejarah di mana Tuhan memanggil Abraham dan ada janji Tuhan. Orang yang memberkati Abraham dan keturunannya akan diberkati. Orang yang mengutuk Abraham dan keturunannya akan terkutuk. Ya, orang yang memberkati Israel akan diberkati. Bangsa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Tapi bangsa yang mengutuk bangsa Israel, orang yang mengutuk Israel akan terkutuk. Itu berlaku sampai sekarang, Bapak Ibu. Nah, apalagi sekarang mulai sibuk dengan Palestina dan segala macamnya, Palestina, Israel, ada yang membela, ada yang begini. Ya, tetapi ada seseorang berkata sangat bagus sekali. Ya, dia berkata kita perlu berdoa saja supaya ada damai. Entah bagaimana garis akhir, Tuhan punya karya. Dan jangan pernah mengutuk Israel. Jangan juga mengutuk Palestina. Karena di Palestina juga ada anak-anak Tuhan, ada orang percaya. Ya, sebaliknya di Israel belum semua yang menjadi pengikut Kristus. Jadi ini satu persoalan yang sangat rumit, tetapi ya firman Tuhan ya pasti akan digenapi bahwa umat pilihan ini tidak akan lenyap, ya, berkali-kali akan dilenyapkan. Yang ada adalah umat pilihan ini akan benar-benar bertobat, datang kepada Tuhan. Mereka akan berserah kepada Tuhan. Mereka akan memohon pertolongan Tuhan, tidak mengandalkan kehebatannya secara manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk mengerti bahwa ketika Tuhan sepertinya berdiam, ya sesungguhnya dia tidak berdiam. Ya, hanya diizinkan tekanan, musuh, penindasan itu ya masih terjadi, dan tunggu waktu dia akan bertindak, menyatakan keadilannya, kebenarannya, kuasanya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang menista nama Tuhan, yang menghujat nama Tuhan, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dan mengakui hanya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, Yakub, ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, hanya itu Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, dikatakan bahwa Dia Tuhan, hanya Dia sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Akhirnya semua orang akan datang kepada Tuhan, sujud menyembah, memuji, memuliakan namanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita, dan mari tiap-tiap hari, selagi kita bernapas, selagi kita hidup, pujilah Tuhan, agungkanlah Dia, sembahlah Dia. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi.